Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 21. Kata Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita semua dipanggil bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia dengan hidup baik dan benar di hadapan Allah. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kemerdekaan yang diberikan Allah kepada bangsa kita lewat perjuangan para pendahulu kita. Kita bersyukur atas segala kemajuan yang telah dicapai selama 76 tahun ini. Kita tidak menutup mata terhadap kekurangan, kesalahan, maupun kejatuhan selama ini. Namun dalam segalanya itu, kita mengalami bahwa Allah senantiasa menyertai seluruh bangsa kita. Kita diciptakan sebagai bangsa yang majemuk, tetapi kita sama-sama ciptaan dan anak Allah Bapa yang sama dan satu. Tugas kitalah sebagai pengikut Kristus untuk bersama-sama seluruh bangsa membangun persaudaraan suku, etnis, agama, maupun tingkat-tingkat sosial. Apakah sebagai kelompok minoritas kita menyadari tugas kita itu? Apakah kita bersedia untuk bekerja sama dengan seluruh bangsa membangun persaudaraan sejati, sebab kita semua adalah anak-anak Allah? Saudara-saudari terkasih, dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ini, kita diajak untuk mengisi kemerdekaan itu dengan merenungkan sejauh mana sikap dan tindakan kita selama ini dalam membela kebenaran. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang memerdekakan setiap belenggu, bukan justru membelenggunya. Apakah sebagai anak-anak Allah, kita masih kuat bertahan dalam kebenaran sejati? Pada hari ini, kita juga diundang mendoakan arwah para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa kita, demi terciptanya negara yang merdeka dari segala macam belenggu yang ada ini. Sikap-sikap ini sebenarnya cerminan dari salah satu sifat Allah, yaitu kebenaran. Kebenaran seringkali ditutup-tutupi sejauh orang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, entah dalam bentuk apapun. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Manusia yang bebas dari segala ikatan dan kekuasaan kegelapan dan dosa. Manusia yang dibebaskan dari kungkungan egoisme dan kepentingan sempit. Kita diajak untuk hidup dalam kemerdekaan batin sejati. Siap sedia untuk menanggapi setiap gerakan roh untuk membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Kita dipanggil untuk kemerdekaan, tetapi janganlah kemerdekaan digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu,
keserakaan, melainkan untuk saling mengabdi dalam cinta kasih. Kata Santo Petrus, janganlah menggunakan kemerdekaan sebagai kedok kejahatan. Kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa kita. Namun kita juga merasa prihatin. 76 tahun merdeka. Ternyata cita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ternyata masih jauh dari kenyataan. Kita tidak boleh putus asa atau pesimis. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus mewujudkannya? Dan kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, sadarkah kita bahwa kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan yang berat, bahkan dengan pertumpahan darah? Namun, kemerdekaan itu adalah suatu anugerah Allah juga. Jika Allah tidak berkenan, tentulah kita belum merdeka dan masih terus berjuang untuk merdeka sebagai bangsa. Kemerdekaan itu sekaligus juga suatu tugas bagi kita. Kita dipanggil untuk mengisi kemerdekaan. Kita merdeka bukan untuk bebas dari kewajiban, tetapi justru merdeka untuk berbuat yang baik dan berguna, yaitu berbuat sesuai dengan nilai-nilai Injil Yesus Kristus dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kitalah untuk memperjuangkan negara yang bermartabat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita harus memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman dan damai bagi setiap warga negara Indonesia. Apakah selama ini kita sudah memiliki rasa takut akan Allah dan selalu berusaha untuk senantiasa menanggapi kehendak-Nya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah menciptakan kami dengan berbagai macam perbedaan. Engkau mencintai dan menyatukan kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia, khususnya pada hari peringatan ke-76 ini. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.